Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lana al-minah wa ja'alana minal umami khairal ummah wassalatu wassalamu ala nabi khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya hadratal mukarramin wal muhtaramin ma'asyal hadirin jamaah Masjid At-Taqwa Ketua DKM Sepuhan Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis, Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sobari, Pak RT, Bapak Bendahara dan jamaah sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita yang mana kemarin belum tuntas, ya, membahas terkait man tarakal dzunuba raqqa qalbuh. Barang siapa yang meninggalkan dosa. Yang maksud meninggalkan dosa di sini, ya tidak terlalu banyak melakukan dosa. Syukur-syukur bisa kafah keseluruhan, enggak berdosa. Raqqa qalbuhu, maka hatinya itu akan lembut, lunak. Payak balun nasihah wa yakhsha'u laha, maka hati yang lembut itu akan menerima nasihat dan akan khusyuk mendengarkannya, akan terasa berbekas dalam dirinya ketika nasihat itu masuk, enggak mental. Berkah apa? Berkah karena hatinya sudah lembut, sudah lunak, yang disebabkan dengan makanannya atau meninggalkan dosa. Wa man tarakal haram, dan sebaliknya, orang yang meninggalkan barang haram, bitu'um, baik itu di makanan, wal lubus, baik itu di pakaian, wa ghairihima, dan lain-lainnya, wa akalal halal, kemudian memakan barang halal, sopat fikratuhu, yang kemarin, maka pemikirannya akan jernih. Yang kemudian pemikiran itu ala masnu'atillahi ta'ala adalah ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut, yang kemudian akan menyebar, akan berpikir semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu akan menjadi tafakur bagi dirinya. Kemarin saya ajak para jamaah untuk bertafakur yang ada di dalam diri kita, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Tuh, begitu indahnya ciptaan Allah. Ketika kita tidak bisa bertafakur, terhijab, terhalang, ada kemungkinan, ya, ada barang haram yang kita makan, ada kemungkinan ada pakaian haram yang kita gunakan, kemungkinan ada benda-benda lain wa ghairihima yang kita konsumsi, yang atau kita koleksi. Tuh, masnu'atillah ciptaan Allah. Pernah nggak kita sehari aja bertafakur ketika punten kita BAB, contoh kita bertafakur, ya Allah, kipas angin, AC itu bisa berjalan dengan stop kontak atau remote control, tapi ini lubang anus gak ada remote, gak ada stop kontak. Ketika kita pengen BAB, ada gak sebelah pinggang kanan atau kiri on, tombol on, ada gak? Atau tombol off untuk memberhentikan ketika kita BAB selesai, otomatis. Pernah gak kita bertafakur sampai ke arah sana? Tuh kan? Ketika kita berjalan menggunakan sendal, katakanlah saya bawa satu merek Neckerman, kaki kita itu berjalan menggunakan sendal made in manusia Neckerman, itu 3 bulan kita pakai itu sendal, bawahnya makin tipis Pak RW. Tapi kalau kita nggak pakai sendal made in Allah, Neckerman, bukan Neckerman, nyeker, pakai itu jalan kaki 3 bulan, kira-kira bawahnya makin tipis atau makin tebal? Nah, itulah bedanya ciptaan Allah dengan ciptaan manusia.
Manusia profesor, doktor bisa menciptakan robot, beda. Tetap ada settingannya. Tapi manusia gak ada settingan. Di mata kita ketika kita lelah, maka secara otomatis mata kita pun tertutup. Saat mata kita sudah merasa cukup istirahat, ya, maka mata kita pun dengan sendirinya kuncup, berkembang kembali, melek kembali. Apakah di sini ada remote control, saklar stop kontak? Gak ada. Yang bisa membawa kita ke arah sana adalah pikiran yang memang bersih hatinya dari dosa, yang pikiran yang bersih dari makanan haram. Maka kesimpulan, jauhi dosa, barang makanan, makan makanan yang halal, gunakan pakaian yang halal juga, dan lain-lain. Dan di situ adalah ala ihya'illah al-khalqa ba'dal maut. Kita akan bisa, ya, memahami, kita akan bisa tambah meyakini bahwa Allah bisa menghidupkan makhluknya ba'dal maut, setelah dia wafat. Kita sekarang hidup, kemudian besok mati, entah itu lusa, mudah-mudahan yakin dalam keadaan husnul khatimah, amin. Nanti ada bi'sah, di mana hari kebangkitan, kita dihidupkan kembali setelah wafat. Setelah kita tidur panjang, kita merasa diri kita itu tidak akan pernah dibangunkan kembali, tapi ini keliru. Yang kemudian Allah sudah ingatkan kita di surat Yasin. Tuh, man ba'asana mim marqadina. Marqad itu tidur panjang. Kalau naum itu tidur, cuma tidurnya standar. Kalau rugud atau marqad itu artinya apa? Tidur lama tidurnya. Beda bahasa Arab. Man ba'asana itu pertanyaan. Di kita kan makanya qiraatnya suka gaya hafs, nah, ya, nahawat, qiraat ros dan lain-lain. Jadi kesan bacaan Qur'annya itu nggak dapat. Tapi kalau di Mesir, terutama Syekhul Azhar yang sabiqon senior, Imam Tontowi, itu kalau baca Quran itu sama dengan lagi ngobrol. Jadi dapat gitu, feelnya dapat. Allahu Akbar. Contoh baca Yasin. Man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Gitu, kita ngomong gaya. Man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal. Siapa yang membangkitkan kami setelah kami wafat? Mim marqadina, setelah kami tidur panjang. Malaikat menjawab, hadza ma wa'ada rahman. Ini adalah janji yang telah dijanjikan oleh Allah yang sifat rahman. Hadza ma wa'ada rahman wa sadaqa. Benar semua utusan Allah, dan pewaris-pewarisnya siapa? Para alim ulama. Dikira, disangka kita itu enggak bangkit kembali nanti dalam kubur. Pemikiran yang bisa tembus ke pemikiran sana adalah mereka yang sopat qalbuhu, sopat fikratuhu, raqqa qalbuhu, yang hatinya lembut, yang pemikirannya bersih jernih, mengalahkan minyak goreng sania. Tahu sania? 2 kali, sania itu 2, jadi 2 kali penyaringan. Makanya namanya apa? Sania. Yang kedua kali penyaringan, itu loh. Inilah berkah daripada bertafakkur. Kenapa? Ada satu hadis mengatakan tafakkuru sa'ah khairun min sittina, ya, ibadah. Tafakkur 1 jam itu lebih baik, lebih utama daripada kita ibadah 60 tahun. Ibadah zikir belum tentu kita paham makna zikirnya. Salat belum tentu kita hafal makna dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau tafakkur, iya, lihat mobil, pikirannya jernih, mobil, tuh berapa ribu kilometer
5.000 kalau mobil servis berkala, ganti oli. Kalau Mio atau motor 2.000 kilometer, tapi kaki saya nggak pernah ganti oli, ya kan? Settingannya. Allahu Akbar, ngangkatin tangan dengan gerak sendiri, nggak ada engsel, nggak ada apa. Itulah made in-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika bi an ta'ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqli. Ya, yang bisa mengarah ke arah sana berpikir, bertafakur dengan akalnya. Annallaha khalaqahu min nutfah, bahwasanya Allah menciptakan manusia dari nutfah, sperma. Yang apa? Yang sifatnya lotion, cairan. Tapi firrahim, di dalam rahim Allah ciptakan sperma, lotion. Faja'alaha alaqatan, setelah sperma lotion dijadikan segumpal darah, marun. Wa alaqatan summa mudghatan, kemudian dijadikan segumpal daging. Tuh, kalau 4 bulan itu daging. Jadi kalau ada orang bayi keguguran di bawah 4 bulan itu mirip tikus, sebesar tikus lah. Bayi dalam kandungan. Itu kerennya Allah, hebatnya Allah, agungnya Allah. Kalau bahasa anak muda sekarang apa? Keren. Tuh. Ada nggak profesor yang bisa menciptakan barang lotion jadi keras? Kita dari sperma. Nah, jidat kita keras nggak? Kaki kita coba bincurang. Keras. Kok bisa begitu? Bahkan kemarin disebutkan, sepakat para ulama, bayi yang Allah ciptakan dalam kandungan itu belum punya tulang. Saat mereka sempurna keluar dari kelamin ibunya, terkecuali para nabi dan mursalin, semua tidak ada yang dilahirkan dari vagina. Semua, kata Syekh Nawawi dalam Nihayatul Zain, dilahirkan dari perut sebelah kiri, sesar. Kenapa? Memuliakan Nabi. Ketika sempurna keluar dari kelamin ibunya, saat itu pun dengan kun fayakun Allah berikan tulang. Hebatnya Allah Subhanahu, percaya atau tidak, tapi itulah kejadian. Logikanya kalau memang ada tulang ya sulit memang. Ketika ditarik sama bidan, sama dokter, bakal keluar mentok tuh tulang sama kelamin ibunya, karena keras tulangnya. Kelamin kita, kelamin istri kita atau kelamin perempuan itu kecil, gak sebanding dengan bayi yang dilahirkan. Coba. Faja'alaha alaqatan summa mudghatan summa khalaqa minha lahman. Kemudian kemarin dibahas menjadikan 7 lapis. Jadi badan kita itu lapisannya berapa? 7. Berapa lapisannya? Kalau kita belanja online packing paling jago berapa? 2 lapis. Ya. Pakai apa? Pakai bubble wrap. Kardus selesai, tapi badan kita dilapisi oleh 7 lapisan. Lahman, daging, wa adman, tulang, wa urukon, otot, wa a'saban, tulang-tulang belikat. Ya, kebayangan. Khalaqa mukhon wa adman wa adudan wa urukon wa lahman wa jildan wa sya'ran, lapisi kulit, wa sya'ran, lapisi bulu. Ciptaan Allah begitu sempurna. Lotion, cairan, tapi bisa menumbuhkan bulu, ya kan? Wasaqqa laha sam'an wa basaran. Semua tetap awalnya kotak, bulat. Kemudian Allah belah, kasih bolongan, sam'an, pendengaran, jis. Wa basaran, penglihatan 2 mata. Luar biasa. Wa adoa, jiwa raga, tangan, kaki, telinga. Makanya kita ini manusia fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya, seindah-indahnya ciptaan Allah siapa? Dinosaurus. Cakep, tapi lebih cakep manusia.
anjing, semua ciptaan Allah itu nggak ada yang jelek, hebat semua. Tapi yang lebih hebat apa? Anjing, tetap aja dia ngerangkak, nggak bisa berdiri. Loncatnya nggak seperti manusia. Justru yang sempurna itu siapa? Hewan diberikan akal, diberikan syahwat, dan diberikan akal. Manusia akalnya ada, syahwatnya ada. Pokoknya lengkap semua yang diciptakan oleh Allah. Maka ya dalam kitab Ajaibul Makhluqat, kemudian dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Madarijus Su'ud, bahwa Allah seluruh dunia ciptakan 1000 makhluk. Berapa makhluk? 1000 makhluk. Yang 600 ada di lautan, 400 makhluk di daratan. Jadi lebih banyak makhluk di mana? Lautan. Karena memang alam dunia ini 2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Ingin tahu? Naik pesawat terbang, lihat di atas. Lebih banyak lautan daripada daratan, itu kecil gak kelihatan. Makanya pinggiran-pinggiran laut-laut itu dijaga oleh paku-pakunya Allah, para wali-walinya Allah. Ya, Jakarta kalau nggak ada Bah Priok, Jakarta syariat kalau nggak ada Habib Karomat luar Batang, udah tenggelam ke Jakarta. Dijagain pinggirannya oleh paku-paku dunia. Siapa? Wali-walinya Gusti. Gunung-gunung, banyak wali-wali yang di gunung. Kalau nggak meletus ke gunung, kesel lihat umat di akhir zaman udah banyak maksiat daripada taatnya kepada Allah. Jarang tuh wali di tengah kota, ada memang, tapi jarang sekali. Jarang sekali itu wali-wali. Ya. Yang 400 di sekian makhluk Allah yang paling bagus di antara yang 1000 itu apa? Manusia. Sebaik-baiknya manusia itu apa? Turunan Adam. Sebaik-baiknya turunan Adam siapa? Turunan Ibrahim. Turunan Ibrahim sebaik-baiknya siapa? Sebaik-baiknya Ismail siapa? Kinanah. Sebaik-baiknya Kinanah siapa? Quraisy. Sebaik-baiknya Quraisy siapa? Abdul Muthalib. Sebaik-baiknya dari Abdul Muthalib baginda Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ana min khiyarin min khiyarin. Manusia pilihan, manusia terbaik dari yang terbaik adalah baginda Rasulullah. Ana lam azal min khiyarin min khiyarin, walam azal unaqilu bi aslabi tahirah ila arhamiz zakiyatil fakhirah hatta akhraja abawayya ya ala sifahin qad. Kemudian Rasul lahir dengan pernikahan yang Islam. Baca tuh kehebatan. Summa sahalal khuruj lil janin. Allah berikan kemudahan bisa keluar si janin min batni ummih, dari perut ibunya. Wa alhamahu, Allah berikan ilham ke bayi tersebut irtido'a sadiyah, agar bisa mengenyot atau minum susu ibunya. Kebayang nggak? Coba. Punten, perempuan itu kalau lagi nggak hamil atau nggak lagi lahirin, itu payudaranya nggak ada susunya. Tapi berbarengan saat dia melahirkan, saat itu pun kemudian payudaranya mengembang dan ternyata terisi dengan ASI. Cek ke dokter manapun, nggak ada suplemen makanan yang terbaik untuk bayi terkecuali ASI. Cilmil, Bebelak, Denko dan lain-lain merek susu itu nggak ada yang baik, ya, terkecuali ASI, air susu. Jadi berpikirlah kalian, ketika kalian pelit membangkang kepada ibu kalian, terutama berpikir, ya, susu kita belum terbayar. Waktu kecil kita kepada orang tua, begadang orang tua kita belum terbayar. Ibu kita melahirkan penuh dengan darah, darah itu belum terbayar oleh kita. Wa ja'alahu bi awalil amri, ketika Allah ciptakan
di awal permulaan bila asnanin enggak punya gigi, summa anbata lahul asnan, kemudian Allah tumbuhkan giginya, summa asqataha, kemudian Allah hilangkan, wa azalaha inda sab'i sinin, saat usia 7 tahun. Summa a'adaha maratan ukhra, di usia 7 tahun kelas 1 SD, kemudian langsung ditumbuhkan kembali. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyirah. Allah jadikan ya kejadian hamba ini selalu berubah, dari mulai tegar, tegap menjadi bongkok, kembalikan lagi ke akhir hayatnya saat Allah ciptakan di awal permulaan. Apa? Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Wa man nu'ammiruhu, barang siapa yang aku panjangkan umurnya, nunakisuhu, aku balikin lagi kejadiannya, fil khalqi. Waktu kecil sering nangis, lihat kakek-kakek yang udah tua, matanya itu selalu keluar air mata. Kalau kata orang Sunda apa? Mata tuh boleh caya, gado atok-atoka, ngadahar sukro, kos main bola. Nggak tuh, gocek kadieu, gocek, kebayang nggak? Ya kan, orangnya baperan kalau udah tua, seperti anak kecil pundungan. Ya kan, kembali ke masa lalu. Itu janji Allah, wa man nu'ammir nakissu fil khalq. Wa min sigarin ila kibarin, dari mulai kecil sampai besar. Wa min sababin ila haramin, dari mulai dewasa sampai pikun. Wa min sihatin ila saqamin, berubah terus, sehat kemudian sakit. Wa ja'alal abda kulla yaumin yanam wa yastayqir, tiap hari tidur melek. Wa kadzalika sumuruhu adbaruh, begitu juga dengan rambut dan kukunya, panjang hilang datang lagi, panjang hilang datang lagi. Wa ahwaluhu mutaghayyirah, kejadian kita selalu berubah. Maka dalam kaidah ilmu mantik, al-alam hadisun wa kullu hadisin mutaghayyirun, al-alam hadis. Kita itu selalu berubah. Kita itu selalu berubah. Ya. Raja'a ila makan wa kadzalika al-lail wan nahar yatanawiya. Begitu juga malam dan siang selalu berganti. Wala qamara qaddarnahu manazila hatta kal urjunil qadim. Yang jadi dahsyatnya Gusti kita atau pangeran kita Gusti Allah, semua manusia ini triliunan sedunia, tapi Allah berikan kesenangan dengan kesenangan yang berbeda. Ya, jadi kesenangan itu apa? Relatif. Allah berikan kesedihan dan kesengsaraan dengan jalan yang berbeda, beda-beda. Ya kan? Ada yang semua dalam misalnya kebingungan, tapi bingungnya beda-beda. Settingan Allahnya luar biasa. Ya, kalau kita kan paralel. Kalau sakit-sakit semua. Kalau gitu belum bisa ACDC. Tapi Allah tanya deh. Ya, gue lagi kesel ini nih. Tanya teman kita, gue lagi kesel ini nih. Gue lagi kesel ini nih. Ada yang seneng, gue lagi seneng nih punya duit. Ada orang yang nggak seneng punya duit, bingung. Duit loba, kebutuhan. Nah itu yang parah. Kalau kita kebalik. Kalau kita apa? Kebalik. Duit kebutuhan. Nah, itu yang lebih pusing. Enggak, mereka yang memang hatinya kembali kepada Allah, uang itu bukan jaminan kebahagiaan. Justru kebahagiaan apa? Saat kita bisa merasakan tentram, saat kita bisa merasakan damai. Sekarang gini saya tanya, hadirin yang ada di sini punya uang standar misalnya 10 juta, tenang kita tidur. Tapi ketika Allah kasih duit 1 miliar, udah nggak bisa tidur, mau ngapain ya duitnya? Mau pakai apaan ya? Akhirnya dialokasikannya kepada hal-hal yang negatif ketika mereka jauh dari pengajian, jauh ya dari kalam-kalam ulama. Insya Allah kalau kita enggak, insya Allah. Wa kadzalika syamsu wal qamar wan nujum tadhhabu.
Begitu juga dengan bulan, bintang, matahari, mereka pulang pergi bolak-balik. Wa kadzalikal qamar yatamahhaqqu kulla syahrin. Ya, mereka pecah, kemudian mereka pudar, kemudian mereka terang kembali di tanggal 14 bulan purnama, setengah bulan atau bulan sabit. Wa kadzalikal kusuf, begitu juga kusuf gerhana matahari, wal qamar gerhana bulan. Ya, yang kemudian cahayanya menyoroti alam dunia, ya, terik matahari, ada yang panas begitu sangat, ada yang tidak juga. Hadirin, matahari yang menyinari kita saat ini udah kerasa panas nggak? Panas nggak kalau nggak hujan? Itu jaraknya matahari di mana? Matahari itu di langit keempat. Yang menyinari kita itu punggungnya. Sebenarnya sorotannya ke atas, yang ke bawah itu sorotannya, bukan sorotannya apa? Punggungnya. Kebayang nggak kalau matanya dibalikin bukan punggungnya yang nyorot? Allah. Kebayang nggak di yaumul qiyamah matahari cuma satu jengkal saja? Allahumma sholli ala sayyidina. Kita tuh nggak pakai anti panas, semua upatan, urrotan, semua telanjang, lontang-lantung, nyeker, nggak pakai baju. Sekarang pakai baju jaraknya jauh, panas. Hanya amal kita nanti akan berbicara. Ya, hanya amal kita nanti yang berbicara. Yang berbicara bukan mulut. Al-yauma, hari ini, kata Allah, di hari kiamat, nahtimu ala afwahihim, aku kunci mulut kalian. Wa tukallimuna aydihim, nanti yang bicara itu tangan-tangan kalian. Wa arjuluhum, kaki-kaki kalian. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kalian lakukan. Gak bisa ngomong, mau dikunci. Gak bisa ngomong nomor 1, nomor 2, nomor 3, gak bisa. Hanya apa tadi? Bima kanu yaksibun. Allah. Kebayang gak kalau nggak ngaji itu nggak bakalan kita kepikiran ke arah sana ya. Ngobrol ya terus, mikirin dunia terus. Tapi setiap malam Rabu kita berpikir sejenak, ya. Kita kemudian bertafakur, begitu indahnya, begitu hebatnya, begitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, kita itu memang susah bersyukur. Wa dzalalnaha wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun. Hewan-hewan ternak itu tuh tunduk, nurut sama kita. Manusia itu hebat, bisa menggiring, bisa menggunakan apapun. Kita bisa menggunakan mobil nggak bisa nyetir kita. Kita bisa menunggangi kebo, kita bisa menunggangi sapi, kita bisa menunggangi kuda nggak bisa nunggang kita. Kita yang nyetir, badannya kecil, pesawat terbang yang begitu gede bisa disetir sama manusia. Namanya apa? Pilot. Yang bawa mobil siapa? Supir. Yang bawa kereta api siapa? Yang bawa kapal laut siapa? Sampai sekarang belum ketemu siapa yang bawa motor. Ojek. Ini setiap mau motor ojek. Enggak kan? Tuh tanyain ke kamus besar bahasa Indonesia. Sampai sekarang saya belum nemuin orang yang mengendarai mobil namanya supir. Yang bawa pesawat terbang pilot, yang bawa kereta api sinis, yang bawa kapal laut nahkoda, yang bawa motor siapa namanya? Ojek. Begitu setiap yang bawa motor ojek begitu, marah dia. Yang bawa motor CBR, Kawasaki, Ninja dan lain moge masuk, ojek. Hah? Belum ada itu. Sampai sekarang nggak ada ketemu. Coba tanya ke guru bahasa Indonesia nanti ya. Sampai sekarang belum ada itu. Ya, pengemudi umum, pengemudi mobil ya pengemudi. Nggak bisa, belum ada lah. Kalau ada kalian jadi profesor, HC gelar. Allah. Tahu nggak HC? HC itu hente cakola, menang gelar dokter tapi HC bisa aja. Saya juga bisa dapat gelar HC. HC itu dokter hente cakola artinya itu kan. Ya gitu ya guys. Enggak sekolah tapi gelarnya dapat profesor.
gampang, asal kita punya keahlian, mudah saja. Apa sih artinya sebuah nama? Apa sih artinya sebuah? Enggak ada di hadapan Allah. Yang kita punya, yang penting kita punya skill, multi talenta dan lain. Itu luar biasa. Wa minha raqubuhum. Dari sebagian hewan-hewan itu ada yang mereka tunggangi, kuda, sapi, kerbau. Wa minha yakulun, ada juga hewan-hewan yang mereka makan, ayam, bebek. Kalau ngelihat ke sana serakah sebenarnya manusia itu. Semua ditaklukkan oleh manusia. Semua ditaklukkan oleh manusia yang paling banyak. Allahu Akbar. Manusia yang paling dahsyat. Dilanjut, wa kadzalikal ardu takunu yabisatan summa yanbutullaha min fiha naba'at. Begitu juga berubahnya muka bumi ini. Mereka kemudian basah musim hujan, kemudian kering kerontang di musim kemarau, di musim basah Allah tumbuhkan buah-buahan dan sayur-sayuran. Oh. Wa minal laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan fil bahri bima yang faulin nas, kata Allah, untuk semua kesejahteraan manusia. Ikan dibawa dari lautan ke daratan, buat siapa? Buat kucing. Rambutan ditumbuh ditanam buat cocodot, kelelawar, buat manusia. Ikan dari lautan dibawa ke ikan tongkol, ikan emas, kucing baru ngintipna doang, ini udah dipukul sama gagang sapu ijuk. Allah, oh tolong saya maling hulu. Itu kenapa? Tarang ngaji saya mah. Nah, begitu, makanya nggak pernah ngaji jangan makan ikan. Yang makan ikan sekecil baik. Bukan untuk makhluk Allah yang selain manusia, bukan. Wal fulkil lati tajri fin nas bima yanfa'una wa minal laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahr bima yanfa'ul nas, untuk kemanfaatan kesejahteraan manusia. Hasil bumi, hasil laut, hasil apa lagi? Semua untuk manusia. Tapi di akhirnya selalu Allah beritekankan, afala yashkurun, afala ta'qilun. Kenapa sih kalian gak mau bersyukur? Kenapa sih kalian gak berpikir gitu? Mudah-mudahan ya, Allahu Akbar, malam ini bisa menjadi renungan buat kita, ya, biar kita kedepannya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar kedepannya kita tambah lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falladhi qaddara ala dzalik kulli qadirun ala ihya'il mauta. Zat yang berkuasa atas semua itu adalah mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dihidupkan kembali. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal abdi ayyuksirul fikra fi dzalik, maka wajiblah kepada seorang hamba untuk memperbanyak berfikir, tafakkur akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hatta yaqwa imanuhu, sampai kuat imannya, bil ba'si ba'dal maut, bahkan akan ada dibangkitkan kembali dari kematian kita. Namanya bi'sah, dibangkitkan kembali di alam kubur, di mauqif, tempat pemberhentian, penjara. Belum diponis. Nanti kan ponisnya mizan. Itu di situ 1000 tahun hadirin. 1000 tahun di mauqif. Mending 2-3 orang, mending yang hadir di sini. Jutaan dari mulai Nabi ada, miliaran bahkan triliunan. Kita ngantri ke bagian nomor berapa? Maka saya sering anjurin nama tuh ganti. Depannya pakai Abdul atau Muhammad, pakai Ahmad. Biar ngantinya nggak kelamaan. Yang dipanggil nama tuh Asmaul Husna dulu, Abdul Aziz duluan itu. Ya iya tuh. Charlie, Tommy, Charles, Frankie belakang itu. Kebayang, mending nantinya di ruang VIP, suite
presiden, matahari sejengkal kaki, bumi ini tanah diganti sama Allah rata semua pakai perak. Seandainya ngegelindingin telur dari sini ke Mekah nyampe kagak pecah, saking ratanya bumi ini. Allahumma sholli. Semua manusia tenggelam dalam keringat, ngantri desak-desakan. Emang ruang PPIP, dikasih minum, teh botol, teh kotak, teh sisri, teh nunung, teh nining, wah segala macam. Nggak ada urusan sana. Ya, mauqif namanya, tempat pemberhentian. Kalau ibarat, iya belum diponis, di penjara dulu, belum disidang. Nah kalau udah ada bel berarti sidang isbatnya selesai. Sedang selesai, insya Allah. Nanti ada timbangan amal, kanan kiri, kebayang. Abdul Aziz taqaddam ilal mizan, maju ke timbangan amal, berat ke sebelah kanan. Alhamdulillah. Allah. Kita mah aneh ya. Ngedoa tuh kadang-kadang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Gitu. Tapi ada korek rokok di bawah-bawah. Allahumma ajir. La haula wala quwata. Mudah-mudahan bermanfaat. Sikum wa nafsi bitaqallah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.